Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukurillah amma ba'du. Selamat berjumpa lagi sahabat-sahabat Babah Darussalam dimanapun Anda berada. Kemarin kita sudah memberikan ciri-ciri yang kena pelet, dan sekarang saya akan berbagi pengalaman tentang ciri-ciri gangguan ketika ada di rumah. Soalnya gangguan itu akan terus-terusan. Orang itu kalau tidak suka pasti dengan cara apapun mereka akan lakukan. Ini adalah pengalaman pribadi ya. Gangguan-gangguan dalam di rumah itu, yang pertama adalah ketika kita di rumah itu selalu kalau bahasa Sunda rungsing itu rungsing tepuh ya, kalau bahasa Sundanya itu sedikit-sedikit berantem sama istri gitu ya, masalah kecil padahal masalahnya kecil banget gitu, tapi digede-gedekan. Ketika kita misalnya keluar itu enjoy bersama istri, nyambung sama istri. Tapi pas balik kita ke rumah lagi, barusan nyampe itu sudah berantem lagi. Itu satu. Yang kedua, gangguan di rumah itu biasanya ada yang namanya ketakutan, yang biasanya nyaman di rumah itu tenang, tapi pas kita di rumah takut, hawanya itu suasananya takut, terus seolah-olah kita ini di mana gitu, bukan rumah kita. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, bawaannya itu nggak betah tinggal di rumah, pengennya main terus, jalan-jalan di mana gitu. Kalau kita jalan-jalan happy, nggak betah di rumah, nggak betah. Itu pokoknya kalau ciri-ciri seperti itu ingat ya. Selanjutnya, kita gampang marah terhadap anak kita. Gampang marah itu, cepat marah. Sedikit masalah cepat marah. Enggak, itu ke anak atau ke istri, atau istri sama ke suami. Itu jadi cepat marah. Terus apalagi si gangguan yang di rumah tersebut, gangguan kalau misalnya si pemilik rumah itu punya usaha, contoh usahanya warung ya, toko, atau misalnya jualan apa aja. Apalagi kalau misalnya jualan makanan siap saji, biasanya konsumen ini banyak. Tiap hari misalnya kita konsumen ada 100, tapi pas ketika hari itu biasa jadi drastis turunnya sampai 10. Bahkan konsumen kita nggak ada yang melihat, seolah-olah nutup tersebut, tutup ya. Terus itu ya gejala-gejalanya, makanan tadinya yang dalam seminggu bisa tahan 1 hari bisa cepat basi. Tanda tanyanya itu ada belatung, ada tumbuh belatung gitu. Padahal baru pagi hari misalnya beli dari pasar, pas sorenya udah ada belatungnya, buruk. Ini gangguan dalam bisnis juga sama seperti itu ya. Terus ada aroma yang bau sekali, bau busuk gitu. Tapi nggak ketemu di mana bau busuk tersebut. Kadang-kadang bau busuk, tapi nggak lagi bau busuk, nggak ada lagi. Nah seperti itu banyak sekali ya dalam gangguan dalam rumah tangga dan juga dalam bidang usaha. Soalnya saya bicara pengalaman ketika itu waktu kecil, ibu saya kebetulan
apa namanya, punya toko ya, jualan di warung apa gitu. Yang anehnya itu dulu itu ada belatung, tapi pas ketika dilihat nggak ada bangkai, nggak ada apa, tapi ada belatung, banyak belatung jatuh dari atas. Dilihat di atas nggak ada bangkai, tikus, kucing nggak ada itu dulu. Tapi sekarang alhamdulillah nggak ada gangguan-gangguan seperti itu. Ternyata itu ada supaya konsumen kita ini mereka beralih kepada yang punya toko, atau enggak beralih, tidak belinya enggak kepada warung kita, yang seperti itu gangguannya. Terus gangguannya itu kalau kita jaga toko pasti ngantuk, males bawaannya itu, enggak seperti biasanya. Nah, ini teman-teman, sahabat-sahabat Badarussalam, saya ini yang ingin sharing saja, berbagi pengalaman. Bukan saya bisa, tapi ini berbagi pengalaman ya, seperti itu. Gejala-gejala apa namanya, dampak dari gangguan-gangguan sihir. Hati-hati. Pernah dulu juga ditemukan di dekat rumah ibu saya ya, dulu itu dibungkus dengan kain, dibungkus plastik, kain putih, terus tanah itu bau banget tanah tuh. Di beberapa titik ditaruhnya itu seperti itu. Jadi dikubur di dalam tanah, si barangnya itu nggak tahu apa, tapi pas ketika dibuka baunya bau busuk sekali. Jadi kayak tanah, kalau kata orang pint ahli hikmah itu tanahnya tanah kuburan campur dengan minyak yang bau sekali, supaya orang-orang itu kalau melihat toko kita atau warung kita ini, mereka itu malas datang ke toko tersebut. Jadi bawaannya nggak mau beli di sana, maunya beli yang lain, padahal deket tapi dilewat terus itu. Dan selanjutnya gangguan-gangguan seperti itu banyak sebetulnya ya. Saya pernah menemukan di rumah ibu saya juga, itu ada apa namanya, batang pohon waluh ya, bukan pohon sih, batang waluh digantung di atas. Jadi panas di rumah itu, kayak itu gerah gitu, tapi di yang lain enggak gitu, panas gerah terus cepat gatel gitu ya. Itu gangguan-gangguan yang luar biasa. Ini adalah pengalaman pribadi, jadi saya curhat di FB ini, di Facebook, di channel YouTube saya ini. Kalau teman-teman ada yang merasakan hal yang demikian, segeralah teman-teman banyak istighfar, banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa cari kepada yang ahli. Karena orang-orang yang suka begitu, medianya tanah makam, batu makam, dan tunggul makam itu ya. Seperti itu tanah kuburan. Kalau sudah misalnya nekat, ya apa saja dilakukan. Ya. Apa saja dilakukan. Itu. Yang penting usaha dia bangkrut, rumah tangganya hancur dan lain sebagainya. Itu ya teman-teman. Pokoknya kalau ada gejala-gejala yang seperti itu, cepat kita carilah orang-orang yang bisa mengatasi hal-hal yang demikian. Saya kira banyak orang-orang yang orang yang bisa seperti itu. Nanti kita kupas lagi tentang masalah-masalah hal-hal yang demikian ya. Gejala-gejalanya kita akan kupas lagi. Mungkin ini saja dari gangguan. Yang pertama, gangguan orang-orang di rumah, di rumah, terus juga dalam usaha ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman. Ini pengalaman saya pribadi. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.